Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit ya Tuhan. Engkau menang melawan maut. Amin. Itulah yang kami rayakan. Hari ini menjadi hari kemenangan bagi kami. Yesus, kemenangkan kami. Kami menang, dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Amin. Kami telah bebas dari belenggu dosa yang selama ini mengikat kami sebelum kedatangan Tuhan. Hanya rasa syukur yang boleh kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Pujian, doa, dan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan menyempurnakan rangkaian ibadah kami. Persiapkan hati kami Tuhan, agar kami membuka hati, agar kami menyambut firman dan Roh-Mu yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. 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 Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus bangkit. Haleluya. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Haleluya. Amin. Lanjut ke masa ada kan? Mulai kita kan? Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di Pasca Resor Nagaraja ini dari Roma pasal 6 ayat 13, sesuai dengan tema yang disampaikan atau yang diserukan oleh PGI untuk tahun 2024. Roma pasal 6 ayat 13. Kita baca secara bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Amin. 1, 2, 3 ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Amin. Tema Paskah yang disampaikan oleh PGI pada tahun ini, hidup sebagai alat kebenarannya. Hidup sebagai alat kebenarannya. Tapi sebelum firman Tuhan kami sampaikan Bapak Ibu, kita memastikan dulu semua jemaat yang hadir sudah makan telur Paskah? Amin. Udah ya? Biar tak mimpi-mimpi lagi. Udah pasti ya? Ada yang 2 dapat? 3 17. hati kan? Nanti banyak kali makan telur tuh pusing. Jaga kesehatan, amin. Amin. Ya, kita pastikan kalau belum dapat nanti kita rebus di rumah pastori. Ya, masih ada 1 paper lagi. Bagi yang nggak dapat nanti direbus. Tapi kalau udah dapat, katakan sama Tuhan, mau lihat di Tuhan, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema Paskah ini adalah seruan yang disampaikan PGI agar semua gereja-gereja yang di bawah naungan PGI menyampaikan pesan Paskah. Hidup sebagai alat kebenarannya. Kalaulah di pemerintahan Indonesia ini Bapak Ibu, kalau itu alat negara paham. Iya, tentara, polisi, luar negeri alat kan. Kalaulah anak kita, pohonku kita, jadi alat negara, kelas perwata. Apalagi helan anak tentara kan, lasi tutup alat negara. Masih alat negara saja Bapak Ibu, hati kita berbunga. Hari ini kita punya kerja, orang percaya khususnya jemaat yang ada di Resor Nagaraja ini, kita ditetapkan Tuhan bukan menjadi alat negara saja, tetapi alat kebenaran Tuhan. Amin. 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 Siap jadi alatnya? Siap. Siap. Kalau komandan Tuhan katakan siap jadi alatnya, siap katakan sama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paskah setiap tahun semua orang bersuka cita. Pasti tidak ada Paskah
yang berduka cita. Semua orang, karena Paskah ini disebut sebagai hari kemenangan. Mau di agama tetangga, hari kemenangan dihalaki hari raya kan? Minal Aidin. Mau hitam kok nang diteruskan. Kenapa harus di hari kemenangan saling memaafkan? Kita pun Bapak Ibu karena perintah waktu malam Paskah keempat saling mengasihi, kita harus minal aidin wal fa. Sebelum bobo minal aidin Pak ya, mau bobo malam, selamat malam Pak, cium keningnya. Wih, enak kali Bapak Ibu kan? Enak Bapak Ibu, enak lah. Minal aidin setiap hari, minal aidinnya Pak ya, minal aidin Bu ya, anak-anak minal aidinnya orang tuaku sayang. Sehingga kasih itu tetap, yang mencari perintah Allah itu tetap kita kerjakan tanpa memandang waktu. Peristiwa kebangkitan Bapak Ibu membuktikan kita menang. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Selama 3 hari orang-orang yang percaya kepada Kristus hidup dalam ketakutan. Apalagi kalau kita lihat murid-murid Yesus, takut mereka, mengurung diri mereka. Tetapi peristiwa kebangkitan seperti pembacaan kita tadi di Paskah Subuh, dari sanalah Petrus semakin percaya setiap perkataannya yang selama ini Yesus ucapkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan dijawab Tuhan melalui peristiwa kebangkitannya. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Karena dosa tidak lagi berkuasa atas kita, yang berkuasa saat ini adalah Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Bapak Ibu harus percaya, Yesus yang mati di kayu salib dan Yesus yang bangkit itu hanya sekali peristiwanya. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10. Kalau bisa semua speaker channel baca ini anak Tuhan. Di Roma 6 ayat 9 sampai 10. Kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati tidak amat lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita tidak mengandung doktrin kumpulkan pahala. Sekarang mencuri, besok masih panti asuhan, tersesat. Ada begitu. Kematian Yesuslah yang membayar dosa kita untuk selama. Enak Bapak Ibu? Enak. Tadi kata MC kan, kita lah yang manusia yang paling untung kali Bapak Ibu. Apalagi kita Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau lahirkan aku di tengah-tengah keluarga Kristen. Amin. Pernah Bapak Ibu bersyukur begitu? Bersyukur. Kematian Yesus sekali untuk menebus anak cucu kita sampai kedatangannya kedua kali. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti pembacaan kita Roma 6 ayat 13 tadi, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Yang dulunya kita mati, sekarang telah hidup melalui peristiwa kebangkitan. Dan pesannya, ajakannya, marilah hiduplah menjadi alat kebenarannya. Setelah kita memperoleh hidup, setelah dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, kita punya tugas menjadi alat Tuhan, melakukan kebenaran yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, "Saudara doa mang padita carana asa boy gawe alat di Tuhan?" Itu kan pertanyaan Bapak Ibu kan. Kalau mau jadi alat negara, masuk tentara, masuk polisi, bayar sekian JT. Mau masuk jadi alat negara aja bayar sekian JT. Ini menjadi pelayan gratis, dituju jadi majelis, nggak mau apa-apa.
nggak siap jadi alat. Janganlah aku aja. Udah tua aku mah. Ini kita mau jadi alat negara Bapak Ibu. Wah. Kita perjuangkan demi satu nama di pemerintahan ini. Masa kita takut jadi majelis? Hah? Ini kan tantangan Bapak Ibu. Pernah abang leader 3 leader jadi bendahara penyogok. Nah, asa buya udah tua dan ngasih kampanye di kita kan. Amin. Gak mau dipilih. Susah nyari majelis di metode sini. Susah. Udah kita dorong, kita angkat. Ayo abanglah CLS, LS, ayolah abangnya. Gak juga mau. Itulah susahnya. Coba cari alat negara. Ayo, asal saya anakku gratis jadi tentara. Mau berlomba-lomba. Beda Bapak Ibu kan? Alat negara sama alatnya Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu yang saat ini dan pernah menjadi alat Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bagaimana cara menjadi alat Tuhan? Pakai seluruh anggota tubuh kita Bapak Ibu menjadi alat untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Unang gabihala napa badahon. Amin. Iya kan? Badahon. Iya. Oh, kompor. Ini alatnya iblis. Kalau ada di resor Nagara ini sifatnya badahon, bentuk alat simbolis. Dan alat itu Tuhan, amin. Moyo alat itu Tuhan, si boan damai titik. Tidak membuat perpecahan, tidak membuat pertengkaran dan suasana ribut. Bapak Ibu semua kita punya anggota tubuh yang sehat. Pakailah suaramu, tanganmu, talentamu, kakimu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya aja punya suara jelek kali lah Bapak Ibu. Tapi tiap malam kami pedenya. Sama yang pendeta konser. Iya. Pede kami, tapi kenapa? Karena untuk ini orang tua. Marede di Lapo Tua Sonima. Todi kudogo mua. Ali suruh pajoy malas. Aku majoy sia. Unang topi udah. Lagi simbolis senang. Ale molo marede Bapak Ibu polunai tarida. Ale molo suri. Bahkan si tuduh. Ale molo masuk tua mungkin dom-domai mana kan? Karena impus dia bisa berani bernyanyi Bapak Ibu. Tapi dia punya potensi. Banyak orang Bapak Ibu punya talenta, punya kelebihan, tapi tidak mau mencari alat Tuhan. Dia mau dipakai alat dunia untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Banyak mulut yang seharusnya dipakai menjadi berkat, tetapi mulut yang diciptakan Tuhan kita jadikan untuk memfitnah orang, untuk menjelekkan orang, untuk mengecewakan dan menyakiti hati orang. Amin. Jangan lanjutkan. Nyata Bapak Ibu ya. Apa sih guna Tuhan berikan suara dan mulut kepada kita? Apakah kita untuk berkata fitnah? Apakah kita untuk berkata kasar dan kotor? Bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah kita menjadi alat Tuhan? Alat yang membawa kedamaian, alat yang membawa kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Persoalannya di situ Bapak Ibu. Jadi tadi kami sudah menghimbau Saudi Nagaraja. Kamu amang inang dan Saudi molo dan dapotan tolor kamu unang mar BTB. Boleh hati Tuhan nungah Yesus ini. Oke Bapak Ibu ya sepakat ya. Molo dan dapotan jangan anak kamu amang inang terlalu mobil aka inang. Unang mar BTB. Amin. Ina, Allah di Nagaraja tuan rumah. Mula kami malian.
kepala pendetanya kan, apalagi kepala Tuhan. Iya. Bete-bete, iya. Aku masubang, ale ulang ceker dan mengawin aku. Lengkap penderitaan raja Tuhan rumah tahun ini. Susah situ tuh. Pasca seharusnya Yesus bangkit, tetapi yang sore ini jauh berbeda-beda pulang. Pulangnya Yesus bangkit, Yesus bangkit. Bukan lagi Kristus bangkit, haleluya. Apalagi ada pertandingan pas kakak. Wah, memang bahan abon. Iya, hati-hati, rawan perpecahan, amin. Rawan Bapak Ibu kami bergumul. Tuhan janganlah bocor soal ini. Kalau bocor Bapak Ibu, udah akan ada yang tahu Tuhan. Ini rawan ini Bapak Ibu, kami simpan kuat. Fotokopinya pun nggak tahu orang. Itulah Bapak Ibu, mana rawan? Bocor. Ini gawat, sempat bocor. Wah, tak percaya lagi pendeta. Kalau tahun depan pasca, kalau di sini pendeta Katolik lah, pastor Katolik yang buat gawat pendeta Metodis. Sulit Bapak Ibu kan? Karena apa? Sudah kami dengar, ternyata pertandingan itu, Bapak Ibu, pertandingan pasca itu katakanlah bunga ambisi, kalang ambisi, gawat. Dan ada perbuena pasca, mulai berita. Utai pasca na 5 tahun na salmo, imada curang. Iyo, ang pasca mana wa tao, ala curang, wala na di mana. Kan kau itu kan? Iya, yang pernah katakan curang pukul kepalanya. Curang. Anggap aja lah Bapak Ibu kita mau urus sama Tuhan. Iya kita bodoh. Nggak dapat telur, kita tuduh orang. Dapat pasukan ceker, kita tuduh orang. Ya, orang keluarga namanya yang bagi-bagi. Ya, Ami, Oti. Mati. Ini pasca Bapak Ibu, pasca hari kemenangan. Pasca di mana dosa tanggung atas kuasa Tuhan. Bukan waktunya, Marbete. Iya, ketawa aja Bapak Ibu, puaskanlah. Biar nahan lapar. Puaskan aja. Bebas Bapak Ibu, namanya hari bebas tawa lah. Iya, ketawa aja lah. Tapi ketawailah diri masing. Aduh, kayak topat didai, udah tulis semua. Beri diri masing-masing. Aduh yang mempadita, tobat mau pas ngadurin 24 tahun. Amin. Iya, tobatlah. Biar paskanya, nanti resortnya damai. Ini kan pertemuan akbar ini, menyatukan 3 gereja yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang suka marah, ada yang suka senyum, ada yang suka dianju-anju. Gimana lah memuaskan yang 3 ini? Gak bisa, susah. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setiap perayaan, apapun yang Bapak Ibu makan, katakanlah, malas Bu? Iya, terima kasih Tuhan. Ya, masa karena daging, kecil kali lah daging. Masa gawe kubun pulhawan, iya, karena daging, kecil kali lah daging. Biar lagi malah datang dalam jambar berbadai, mau di gereja amang ina, udang babada dah. Kalau ada jambar di pimpinan jemaat tak lagi bagi, no, dan pelatih rohani, tak lagi bagi. Kita bagi-bagi Bapak Ibu, biar semua menikmati. Bapak Ibu, parahnya Bapak Ibu, jangan paksakan apa yang dimakan orang kita. Hati-hati, udah ngopot. Udah tahu sakit, kok sabir dimasak, ikut sabir dia. Mulai asa kurang. Bayarnya salupa dong. Wah, istilah ekonomi dipakainya kan. Dimakan. Ngopot makan, besok nggak bisa bangun. Dan boy, manis ini, lidi. Susah pencarian karena rakus. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kenapa orang mau ribut karena makanan? Yesus belum lahir, Yesus belum bangkit dalam hatinya, sehingga keluhan, sehingga semua yang menjadi keberatan hatinya dia sampaikan. Bapak Ibu harus paham, kita
adalah manusia yang paling bersyukur. Karena Tuhan mati dan bangkit bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gampang menjadi alat Tuhan. Gampang. Jadilah orang si buat damai di majelis kesomoni kita atau di gereja si buat damai kita, amin. Molo ado masalah luasi somonon mata baik ikut guardi padi siap masalah, amin. Siap selesai. Ada tolong lihat selesai. Banyak cermin di Jumat ini aja. Ya, selesai. Nggak panjang jawab-jawabnya Bapak Ibu. Sama seperti kalau istri sama suami berantem, istri merepet aja. Bapak di sini, bahasa sama. Beri bohina senyum. Katakan kepada Tuhan, mau lihat iman Tuhan. Dilioko au inata nagara. Amin. Tambah marah dia. Wah sampai kalau tambah marah lagi dia. Katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan kasih makhluk yang ajaib kepada. Katakan ke suami, istri ini makhluk ajaib, ya men. Ajaib. Di situ sayangnya, di situ marahnya, di situ minta dianjurnya. Ajaib. Katakan sama Tuhan, terima kasih, selesai masalah Bapak. Nggak jadi tulis surat cerai. Damai. Berek ini inata serap senyum mah. Wah, melihat Tuhan. Saya lebih mana? Mau lodang garam di mana? Bang, aku kita meresa dui dan asai doi. Partija buku, tamah, kamu bikin suara. Mungkin lagi demam dia Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Banyak cara membuat alat. Enggak harus bangga kita jadi alat negara. Tetapi kalau Tuhan tetapkan jadi alat negara, nasihatkan kaum kita, hela kita, anak kita, jadilah alat yang jadi berkat. Amin. Ya, kami melihat banyak menjadi alat negara di Resona Garaji. Teruslah serukan sampai kami jadilah alat yang menjadi berkat. Dan bagi kita Bapak Ibu, semua orang ini berpotensi menjadi alat. Berangkat dari diri sendiri, berangkat dari rumah tangga, keluarga, pelayanan gereja, sosial, pekerjaan, jadilah alat. Alat yang benar-benar baik, alat yang benar-benar menjauhkan segala perpecahan dan pertengkaran. Tuhan berkati, amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kasih mula yang tetap memelihara dan melawat kami. Kami bersyukur Tuhan. Pesan Paskah tahun 2024 ini mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Kami yang dulunya mati, tetapi kami telah hidup kembali melalui peristiwa kebangkitan-Mu. Tetapi dengan hidupnya kami kembali Tuhan, kami punya tugas dan tanggung jawab yang pada saat itu Tuhan berikan bagi kami. Kami harus menjadi alat Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak banyak orang siap menjadi alat kebenaran Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami mau diubahkan. Ya mungkin selama ini kami tetap hidup di dalam keberdosaan kami. Pesan Paskah tahun ini, biarlah itu semua beralih, berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan peristiwa kebangkitan-Mu menjadi kesia-siaan bagi kami yang terus hidupnya mengeluh, yang hidupnya terus bersungut-sungut. Ajari kami Tuhan untuk tetap datang bersujud, mengucap syukur kepada kasih dan kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat ketiga jemaat Sola Pidi Ribut, Sola Gracia Nagori, dan Exaudina Geraja Tuhan.
jemaat yang memiliki keterbatasan, jemaat yang memiliki karakter yang berbeda, jemaat yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Tetapi kami mau bersatu hati Tuhan dari ketiga jemaat ini. Mereka semangat untuk mau maju, mau datang menjadi alat-alat kebenaran Tuhan. Itu doa kami Tuhan. Sehingga kami akan melihat perubahan apa yang terjadi di gereja ini, di Resort Nagaraja ini. Kami rindu Tuhan pulihkan kami. Kami rindu Tuhan membuat kami damai. Kami rindu Tuhan menguatkan dan menopang kami. Khususnya kami para hamba-hamba Tuhan, LS, CLS, dan majelis yang Tuhan pakai melayani di 3 gereja ini. Topang, kuatkan kami. Berikan kami hati yang selalu hidup dalam kasih. Sehingga apapun yang kami dengar, apapun yang menjadi kritikan dari sesama kami dan dari jemaat Tuhan, kami boleh membuat itu menjadi suatu koreksi bagi kami. Dan kami ke depan akan menjadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebersamaan kami satu hari ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ketika kami menikmati kebersamaan, ada Tuhan Yesus di sekitar Exaudi Nagaraja ini. Sehingga tidak ada terjadi perpecahan, perselisihan, tetapi kami disatukan di dalam Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.